Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM E1S1220003. Pada video kali ini, tugas mata kuliah Computer Vision, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang cocok menggunakan model warna grayscale, BGR, dan HSP. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Contoh kasus yang cocok menggunakan model warna grayscale. Yang pertama ada pencitraan medis. Dalam pencitraan medis seperti X-ray, MRI, dan CT scan seperti yang ada di gambar ini merupakan contoh gambar grayscale yang digunakan secara luas di pencitraan medis seperti pada saat pemeriksaan kesehatan ataupun tulang ada yang patah, retak, atau ada masalah di dalamnya, maka dilakukanlah CT scan dengan citra gambar yang grayscale. Warna itu tidak memberikan informasi diagnostik yang relevan, sedangkan perbedaan intensitas abu-abu sangat penting untuk membedakan antara jaringan, tulang, ataupun organ. Seperti gambar ini, tulang itu terlihat putih karena memiliki kepadatan tinggi, sementara udara di paru-paru itu terlihat hitam. Makanya ketika ada tulang yang patah yang berwarna putih itu bisa terlihat mana yang bergeser ataupun yang patah. Oleh karena itu di citra medis itu banyak sekali yang menggunakan warna grayscale untuk CT scan pasien. Oke, next. Contoh yang kedua adalah analisis sidik jari. Ketika menganalisis sidik jari untuk forensik atau biometrik, model grayscale ini sangat ideal. Seperti contoh kemarin ada kasus yang ada misalnya orang yang meninggal, kemudian dia ini mau ditahu, kan ini ceritanya korbannya banyak, mau ditahu dia ini karena wajahnya sudah tidak dikenal, makanya melalui analisis sidik jari mau ditahu bahwa korban A ini adalah keluarga dari korban yang ini. Menggunakan analisis sidik jari ini, garis-garis unit itu memiliki perbedaan intensitas yang jelas, dan model grayscale memungkinkan algoritma itu untuk fokus pada pola sidik jarinya tanpa terganggu oleh pigmen ataupun warna kulit. Yang ketiga, pengolahan citra digital dan visi komputer. Ini biasa digunakan ketika mahasiswa mau belajar, dia biasanya bisa menggunakan citra ini. Nah, dalam visi komputer itu mengubah gambar menjadi dari yang berwarna menjadi gambar grayscale itu sudah langkah yang umum. Ini dilakukan untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Misalnya dalam deteksi wajah, algoritma dengan gambar grayscale itu perbedaan antara fitur-fitur wajah yang misalnya matanya, hidungnya, alisnya dapat dikenali dari perbedaan intensitas cahaya tanpa memerlukan data warna yang berlebihan. Hal ini membuat prosesnya itu lebih cepat dan juga efisien. Oke, itulah beberapa contoh kasus yang cocok menggunakan model warna grayscale. Untuk contoh-contoh berikutnya bisa kita lanjut ya. Oke, sekarang yang kedua, contoh kasus yang cocok menggunakan model warna BGR, yang berarti blue, green, red. Yang
Maaf, di sini ada kesalahan gambarnya. Contohnya itu pengambilan video dan streaming kamera. Nah, ini gambarnya. Dalam banyak kasus, kamera atau perangkat pengambilan video menghasilkan aliran data dalam format BGR (Blue, Green, Red). Yang menggunakan model warna BGR secara langsung itu dapat mengurangi overhead komputasi yang diperlukan untuk konversi ruang warna. Contohnya pada gambar ini, kamera itu langsung mengirimkan data dalam format BGR dan aplikasi itu memprosesnya tanpa konversi tambahan. Contohnya ini sangat ideal untuk kinerja yang real time. Seperti kalau mau contoh kasus aslinya, itu biasa di foto-foto wedding pernikahan, di mana si fotografer menggunakan kamera untuk memotret pengantin dan keluarganya. Kemudian ada aplikasi yang memproses hasilnya itu, kemudian hasilnya akan langsung tertampil secara real time di smartphone si fotografer, dan itu bisa mempercepat proses untuk mengirimkan ke misalnya keluarga dari pengantin yang di foto itu. Misalnya dia mau langsung ambil hasil gambarnya, itu sudah hasilnya sudah secara real time. Next, yang kedua ada tampilan digital dan grafik komputer. Meskipun model RGB itu lebih umum di banyak perangkat tampilan, beberapa sistem dan juga driver grafis ada yang menggunakan BGR untuk alasan historis atau optimasi. Nah, dalam kasus seperti itu, menggunakan BGR secara langsung akan menghilangkan langkah konversi yang tidak perlu. Yang ketiga, ada analisis kualitas produk otomatis. Nah, dalam industri manufaktur, sistem penglihatan mesin atau machine vision itu sering digunakan untuk pemeriksaan kualitas produk secara otomatis. Kamera dapat memindai produk dan algoritma pengolahan citra akan menganalisis warnanya. Algoritma tersebut dapat membandingkan nilai BGR dari setiap piksel dengan nilai referensi yang benar. Misalnya, jika ada komponen yang seharusnya berwarna merah, tetapi terdeteksi dengan nilai R yang rendah, nah sistem itu akan menandainya sebagai cacat. Next, kita beralih yang ketiga, contoh kasus yang cocok menggunakan model warna HSV, Hue, Saturation, and Value. Yang pertama ada manipulasi gambar dan pengeditan foto. Banyak software pengeditan gambar profesional menggunakan HSV karena model ini lebih intuitif bagi pengguna. Dia itu mengubah corak warna tone pada seluruh foto atau bagian tertentu. Biasanya saya melakukan pengeditan foto dengan HSV itu pada aplikasi misalnya InShot. Nah, kita manipulasi parameter seperti hue untuk mengubah warna objek, misalnya warna sebuah gaun dari merah menjadi biru, tanpa memengaruhi saturasi atau kecerahannya. Kemudian bisa juga menyesuaikan saturasinya itu untuk membuat warna terlihat lebih hidup atau pudar. Itu kita bisa atur melalui model warna HSV. Dan misalnya juga kalau value itu kecerahannya kita bisa gunakan untuk kita menaikkan, itu mencerahkan atau menggelapkan gambar yang sedang kita edit. Nah, ini adalah contoh
di mana user bisa melakukan pengeditan foto dengan HSI. Yang kedua, ada pergerakan tangan. HSI juga dapat digunakan untuk membantu algoritma mengenali objek yang warnanya relatif konstan seperti warna kulit. Dalam menentukan rentang nilai HSI untuk warna kulit, algoritma itu dapat dengan cepat membedakan area kulit dari latar belakang. Variasi pencahayaan yang umum terjadi saat pergerakan tangan tidak akan terlalu memengaruhi deteksi, karena nilai hue dan juga saturation warna kulit cenderung stabil. Hal ini sangat berguna dalam aplikasi seperti kontrol gestur ataupun AR, Augmented Reality. Nah, sekian mengenai contoh-contoh kasus yang menggunakan model warna BGR, grayscale, dan juga yang terakhir ada HSV, Hue, Saturation, and Value. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penjelasan di video ini. Teman-teman sekalian bisa mengeksplor lebih jauh mengenai contoh-contoh kasus lain. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.